Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melani Dwi Lestari dengan NPM 2313624059. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tata cara login WordPress dan juga fitur-fitur WordPress. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menyambungkan laptop dengan koneksi internet seperti ini. Apabila sudah, teman-teman bisa langsung ke browser yang ada di laptop. Kemudian kita cari WordPress. Seperti ini. Kemudian klik Get Start. Kemudian klik Continue with Google. Kemudian teman-teman pilih akun Google yang belum pernah login WordPress. Contohnya kita menggunakan yang ini. Klik Continue. Nah, di sini teman-teman akan disajikan menu untuk memilih domain. Nah, teman-teman bisa mengetikkan atau memilih domain yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini saya akan menggunakan domain Melani 23. Nah, di sini akan muncul beberapa domain yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kita dapat memilih yang gratis saja, teman-teman, karena ini hanya untuk praktik dulu. Ini ada yang direkomendasikan. Nah, yang ini yang benar-benar free atau gratis. Klik. Kemudian kita klik continue. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang free ya, yang RP0 ini. Kemudian klik start with free. Nah, di sini ada pertanyaan seperti apa tujuan kalian membuat WordPress, yaitu apakah sebagai penulis atau yang lainnya. Nah, ini bisa dipilih di checklist atau bisa dilewati. Nah, di sini saya akan melewatinya dengan mengklik skip to dashboard. Nah, ini adalah tampilan dari WordPress yang telah kita buat. Nah, di sini kan masih ada logo coming soon. Nah, ini harus kita launching situsnya supaya dapat diakses oleh orang lain dengan cara klik my home, kemudian kita klik launch your site. Nah, jika sudah seperti ini, maka web ini bisa diakses oleh orang lain. Fitur penting yang harus digunakan pada WordPress tentu saja adalah fitur postingan, karena WordPress ini akan memuat berbagai informasi yang akan kita sajikan gitu. Nah, cara membuat postingan adalah dengan mengklik post seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik add new post. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan materi-materi yang ingin teman-teman bagikan. Contohnya adalah struktur umum tumbuhan berbiji. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa menuliskan seperti isi dari materi yang akan teman-teman tuliskan. Contohnya seperti ini. Itu ada batang, B itu daun, akar,
Nah, ini adalah sebagai contoh saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan beberapa fitur dalam postingan dengan cara mengklik tanda tambah. Nah, di sini akan muncul berbagai jenis-jenis pilihan yang bisa teman gunakan. Ada image, galeri untuk menambahkan gambar, ada paragraf, ada heading, kemudian ada quote, ada table, dan yang lainnya. Teman-teman bisa menggunakan itu. Seperti ini. Nah, setelah kita dirasa selesai menuliskan materi, teman-teman bisa klik publish di sini. Ini adalah untuk mempublish atau menyimpan tulisan. Nah, jika sudah seperti ini artinya tulisan teman-teman ini sudah dipublish. Dan kita kembali ke menu selanjutnya, ke menu sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, nah ini adalah materi yang kita tuliskan tadi, yaitu struktur umum tumbuhan berbiji. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengubah kategori. Kita klik kategori. Nah, di sini kan masih tidak dikategorikan. Nah, ini bisa diganti seperti ini dengan cara mengklik tanda 3 di paling ujung kanan, kemudian klik edit. Nah, teman-teman bisa mengganti namanya menjadi misalnya biologi, kemudian klik update. Nah, di sini otomatis kategorinya juga akan berubah namanya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah tema. Nah, kita jika ingin memilih tema, kita harus mengklik bagian ini, kemudian klik tema. Kita tunggu. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih berbagai macam tema gratis yang ada di WordPress. Kita akan menggunakan tema rolling. Nah, seperti ini teman-teman bisa klik, kemudian klik active this design, kemudian active rolling. Nah, jika sudah seperti ini, maka temanya sudah akan dibuat, sudah diterapkan. Kemudian di sini juga akan muncul berbagai pilihan seperti custom, widget, menu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengeditnya kita klik menu custom. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini tadi adalah materi yang kita publish, struktur umum tumbuhan berbiji. Ada kesalahan penulisan, ternyata di sini kurang huruf U ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengedit atau mengatur tampilan dari tema yang sudah kita pilih. Kita klik yang pertama itu site identity. Nah, ini teman-teman bisa mengubahnya. Jadi misalnya biologi misalnya. Kemudian tagline misalnya biologi itu indah gitu. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan logo dengan cara mengklik add logo, kemudian self-light. Kemudian teman-teman bisa memilih bermacam logo yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya kita menggunakan apa ya? Sebentar. Nah, kita contoh menggunakan bunga matahari ini ya teman-teman. Klik open. Jika sudah, kita klik select. Nah, kita bisa mengaturnya, kemudian crop.
Nah, jika sudah tampilannya sudah sesuai yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa langsung mengklik save change. Nah, otomatis ini sudah akan tersimpan. Aduh. Nah, ini sudah akan muncul logo, kemudian tagline, terus namanya juga sudah berubah. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur background dan juga warna dengan cara mengklik color and background. Teman-teman bisa menyesuaikan. Misal yang ini kita ubah menjadi warna apa ya, biru mungkin ya, hijau saja coba. Kemudian ini juga misalnya hijau, kemudian ini hijau, ternyata mati. Nah, misalnya seperti ini. Jika dirasa warnanya sudah sesuai dengan keinginan, teman-teman bisa langsung klik save change. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur font. Nah, bisa misalnya saya akan memilih font ini misal. Nah, fontnya juga akan berubah. Ini juga bisa diubah. Kemudian jika sudah sesuai dengan keinginan, teman-teman bisa mengklik save change. Kemudian teman-teman bisa memberikan beberapa menu sebagai tempat membuat seperti beranda, materi, profil, dan lain sebagainya dengan cara klik menu, kemudian create new menu. Kita misalnya membuat beranda gitu ya. Nah, kita klik yang top harder menu, kemudian kita klik next. Nah, di sini teman-teman bisa add items, bisa teman-teman menambahkan, contohnya seperti beranda, terus profil, kemudian klik add. Nah, seperti ini. Home-nya kita taruh atas, profil, kemudian kita klik add items lagi, misalnya galeri, kemudian kita klik add, kemudian kita buat bank soal, klik add. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan submenu, misalnya seperti ini. Misalkan ini ada galeri ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa misalnya galerinya mau dipisah-pisah antara materi satu dengan materi lainnya, contohnya seperti ini. Yang ini kita buat galeri struktur tumbuhan biji misalnya. Nah, teman-teman bisa mengklik add. Nah, ini bisa teman-teman pindahkan ke arah galeri, tapi dia agak menjorok ke dalam. Nah, ini akan menjadikan dia menjadi sub item atau sub menu seperti ini. Nah, tampilannya akan ada segitiga terbalik. Kemudian jika sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa langsung mengklik save change. Jika sudah, teman-teman juga bisa menambahkan widget dengan mengklik widget, kemudian klik got it, kemudian add block. Teman-teman bisa menambahkan kalender, contoh nih. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan dari postingan kita. Selain kalender, teman-teman juga bisa menambahkan foto seperti galeri,
kemudian ada video YouTube juga bisa dengan mencari YouTube. Nanti teman-teman bisa mengcustom linknya di tempat yang sudah tersedia. Nanti bisa mencantumkan link Spotify untuk mendengarkan lagu, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa menambahkan gambar, kemudian feedback, bisa juga quotes, dan masih banyak lagi. Kita contohkan membuat kalender dan juga feedback saja ya teman-teman. Nih feedback form, coba kita klik. Nah di sini sudah muncul. Kita klik aja di sini, kurang baik. Ini adalah tempat teman-teman nanti memvote apakah WordPress atau website yang telah dibuat oleh seseorang itu sudah cukup menarik atau belum. Dan ini sebagai contoh ya teman-teman, untuk cara mencantumkan Spotify contohnya seperti ini. Nah ini kan muncul Spotify. Nanti teman-teman bisa menyalin link Spotify yang teman-teman miliki. Nanti teman-teman bisa salin di bagian ini. Namun karena saya tidak memiliki Spotify, cancel dulu kali ya. Kemudian klik save change jika sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini sudah. Kemudian nah ini munculnya. Kemudian teman-teman bisa mengedit profil dengan cara mengklik edit. Kemudian galeri juga bisa teman-teman edit, bank soal juga bisa teman-teman edit. Nah home ini juga bisa teman-teman edit sebagai tempat beranda ya teman-teman. Misalnya bisa menambahkan footer, logo sosial media, atau gambar, link video YouTube, postingan, kemudian link materi, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti website yang sebelumnya sudah saya buat. Kita masuk ke website saya yang sebelumnya untuk menunjukkan fitur-fitur yang sudah saya gunakan. Yang sebelumnya tadi adalah basic-basic atau hal mendasar yang harus teman-teman ketahui untuk membuat suatu website. Nanti kita akan login ke, nah ini adalah website yang sebelumnya telah saya buat. Teman bisa melihat ini. Nah ini adalah website yang sebelum saya buat. Ini adalah bagian materi. Kita klik beranda. Di sini saya menggunakan GIF supaya lebih menarik. Kemudian ini ada Spotify, kemudian ada kalender, ada gambar bunga matahari juga, kemudian ada feedback. Nah di sini juga ada cuplikan materi-materi yang ada dalam website. Kemudian ini adalah footer yang berisi tentang artikel terkait, yaitu tentang dasar-dasar atau acuan yang saya gunakan dalam menulis artikel, dalam menulis WordPress, dan juga materi terkait ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan materi yang saya cantumkan dalam WordPress. Kontak person ini berisi biodata penulis. Kemudian ini ada feedback juga.
apabila teman-teman mengklik baca selengkapnya, ini biasanya dia akan langsung menuju ke materinya seperti itu. Itu untuk bagian beranda cukup banyak yang sudah saya gunakan. Saya juga sudah mencantumkan logo, kemudian mengganti namanya, subtitlenya, sub-itemsnya, dan masih banyak lagi. Kemudian kita klik profil. Sini saya mencantumkan video perkenalan, kemudian foto, dan juga ada kontak. Ini berisi Instagram, YouTube, dan juga link WordPress yang saya miliki. Kemudian materi, ini berisi tentang materi-materi yang sudah saya sajikan. Kemudian galeri, nah ini ada sub itemsnya, sub babnya, yaitu sub menu, itu tentang keanekaragaman tumbuhan dua, evolusi tumbuhan berbiji, dan masih banyak lagi. Kita klik salah satunya saja. Nah, ini ada gambar-gambar yang saya cantumkan. Kemudian ini adalah video pembahasan. Jika teman-teman klik ini, maka akan langsung menuju ke YouTube. Kemudian ada materi yaitu di Campbell. Nah, kemudian kita masuk ke bank soal. Di sini saya sudah mencantumkan kuis dan menggunakan header dan juga footer seperti ini. Nah, ini adalah contoh kuisnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.